إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada amalan-amalan yang menghiasi kehidupannya dengan kebaikan, membuatnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah bergulirnya berbagai kondisi dan keadaan di dalam kehidupan, kadang terbuka untuk seorang hamba itu pintu ketaatan, pintu amalan salih dari arah yang mungkin dia tidak pernah sangka sebelumnya. Dia tidak pernah sangka sebelumnya. Tapi begitu terjadi sebuah kejadian, terjadi suatu kondisi dan keadaan musibah atau petaka, maka muncul kesadaran, muncul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul perbuatan, dia berbuat kebaikan dan seterusnya dari pintu-pintu ketaatan. Termasuk dari pintu ketaatan yang sangat agung itu, apa yang kita akan kaji di pertemuan sore hari ini sesuai dengan tema membuka pintu-pintu kebaikan dengan sedekah. Sedekah ini di dalam Al-Quranul Karim itu banyak bahasa dipakai untuknya. Dan dari sisi manfaat dan kebaikan tidak bisa dihingga besarnya manfaat dan kebaikan di dalam sedekah tersebut. Dan ini pintu kebaikan yang sangat besar untuk seorang hamba. Dan di dalamnya terdapat berbagai pijakan-pijakan kehidupan untuk seorang hamba. Misalnya dari pijakan kehidupan di pembahasan sedekah ini, berbuat baik ini, bahwa sedekah ini itu adalah jalan yang mengantar kepada surga. Salah satu pintu kemudahan untuk seorang hamba. Kalau ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan, maka salah satu pintunya adalah sedekah. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran, di sebuah surah yang insyaallah taala kita semua menghafal surah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna
fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun siapa yang gemar berbagi, dia gemar berbagi, ini satu. Wattaqa, dan dia selalu bertakwa, dua. Wasaddaqa bil husna, dan dia benarkan adanya al husna. Fasanuyassiruhu, maka disebutkan pahalanya, fasanuyassiruhu, kami akan mudahkan dia, lil yusra, kepada kemudahan, segala kemudahan. Dan ditafsirkan juga al yusra bermakna sorga, akan dimudahkan dia ke sorga. Iya. Ini tiga sebab kemudahan, tiga sebab yang mengantar kepada sorga. Yang pertama, siapa yang gemar berbagi. Berbagi ini termasuk bahasa-bahasa yang paling indah di dalam Al-Quran dan luas cakupannya. Karena berbagi itu tidak mesti berbagi harta. Tidak mesti berbagi harta. Mungkin dia bisa membantu dengan tenaga, dia bisa membantu dengan ide dan pikiran, dia bisa membantu dengan nasihat dan wejangan, dan mungkin dia bisa membantu dengan memberikan ilmu, menyebarkan ilmu. Itu semua masuk di dalam kategori a'ta. Iya. Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi siapa yang gemar berbagi, pada segala bentuk berbagi ini, termasuk berbagi harta, bersedekah, ini kalau bahasa lebih umumnya, maka fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia. Iya. Ini salah satu solusi di dalam kehidupan. Kadang kita menghadapi dalam kehidupan ini kesusahan. Seorang yang merasa dirinya susah, maka jalurnya dia berikan kemudahan untuk orang lain. Iya. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan seorang yang kesusahan, Allah akan mudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Kadang seseorang di dalam kehidupannya menghadapi namanya kekerasan hati. Hatinya terasa keras. Iya. Banyak gundah gulana. Membaca ayat Al-Quran kadang kurang terpengaruh dengannya. Maka Nabi SAW memberi wejangan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza aradta an talina qalbuka." Apabila engkau ingin hatimu itu menjadi lembut, fa'atimil miskin, maka beri makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan eluslah kepala anak yatim. Kalau engkau ingin dilembutkan hatimu. Iya. Ini solusi bagi orang yang ada penyakit di dalam hatinya dengan sedekah itu. Bahkan dia punya penyakit pada dirinya, ada keluarganya yang sakit. Salah satu bentuk pengobatan adalah sedekah. Datang di dalam sebuah hadits dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Obati orang-orang sakit kalian dengan apa? Dengan sedekah. Dan memang ini luar biasa pengaruh dari sedekah itu. Dan telah terbukti di dalam kehidupan sesuatu yang menakjubkan. Bagaimana sedekah itu sangat bermanfaat sekali di dalam mengobati orang yang sakit. Dalam mengobati orang yang sakit. Maka ayat memberikan makna global, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia pada segala kemudahan, dimudahkan ke surga. Iya. Dan sisi kemudahan pada sedekah ini banyak sekali bentuknya. Bukan terbatas pada contoh-contoh yang saya berikan tadi.
Di dalam kehidupan dunianya misalnya, dia berusaha, ya, beraktivitas, bekerja, maka dengan pintu sedekah ini mungkin akan dimudahkan untuknya. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, ada seorang lelaki yang berjalan di antara kebun-kebun. Maka dia mendengar suara dari atas langit. Wahai awan, beri hujan untuk kebunnya si fulan. Disebut namanya, fulan bin fulan, disebut namanya. Maka awan ini bergerak, kemudian mendung awannya, mendung. Lalu turun hujan ke atas batu-batu. Ya, dimaklumi batu itu tidak menyerap air. Begitu turun di atas bebatuan yang keras ini, airnya mengalir. Ternyata airnya tidak mengalir ke semua tempat, mengalir ke sebuah arah. Ya, dia lewati banyak kebun, sampai akhirnya jatuh di kebun seseorang. Air ini, semua air hujan itu turun jatuh ke kebun orang ini saja. Maka sangat mengherankan sekali orang yang mendengar suara di awan itu tadi. Dia datangi kebun itu, dia dapati ada orang di situ. Maka dia tanya, kamu adalah si fulan bin fulan, sesuai dengan nama yang dia dengar tadi. Kata dia, benar, saya adalah fulan bin fulan. Maka kata orang ini, apa yang kamu lakukan? Iya, kok sedemikian utamanya kamu sehingga engkau diberi aliran khusus untuk kebunmu. Maka dia ceritakan cerita itu tadi. Maka orang ini berkata, saya sebenarnya tidak senang menyingkap apa yang saya kerjakan, tetapi sepanjang kamu sudah sebutkan, maka saya bagi tahu. Saya ini kalau saya sudah panen hasil kebun saya, maka hasil kebun ini saya bagi 3. Sepertiganya saya sedekahkan, sepertiganya saya kembalikan lagi ke tanah. Maksudnya dia untuk modalnya lagi menanam. Ya. Kemudian sepertiganya itu yang dia pakai untuk keluarganya. Itu yang dia pakai untuk keluarganya. Maka ini luar biasa. Iya. Bagaimana sedekah itu memberikan solusi untuk seseorang di dalam apa yang dia kerjakan. Bahkan kalau dia ditimpa oleh suatu musibah yang sangat besar pun, kadang sedekahnya itu memberi manfaat. Dari kejadian-kejadian yang nyata dan sangat menakjubkan sekali. Ini saya bukan orang yang senang berkisah, cerita-cerita dongeng. Ya. Dari hal yang saya baca di dalam buku-buku para ulama. Imam Syaukani rahimahullah, itu beliau sebutkan di salah satu biografi ulama Yaman bahwa ada orang yang kebiasaannya dia memberi sedekah tiap malam, tiap hari. Ada masjid begitu, dia beri lampu, kemudian dia beri makanan di situ. Maka orang mendatangi lampu itu di tengah malam, dia datangi lampu itu untuk berteduh, mengambil cahaya dan seterusnya, dan ada dia dapati makanan. Maka ini tiap hari orang ini seperti itu kegiatannya. Maka subhanallah suatu hari orang ini turun ke sebuah sumur. Iya. Dia menggali sumur. Sudah dalam galiannya, dia gali lagi ke dalam. Dia buat kayak terowongan begitu masuk. Ya. Pada saat sudah berada di ujungnya, tiba-tiba dari atas sumur itu rubuh ke bawah. Ya. Tertutup sumur itu. Anak-anaknya sudah menyangka bahwa ayahnya ini sudah terkubur bersama reruntuhan itu. Ini sudah dalam sekali. Digali pun
mereka sudah yakin bahwa ayahnya ini sudah meninggal. Maka dianggap saja bahwa itu adalah kuburannya. Mereka pun menganggap bahwa itu kuburan ayahnya. Iya. Tapi subhanallah, apa yang terjadi di bawah? Ya, ternyata karena dia membuat kayak bentuk terowongan, dia masih selamat di bawah, di ujung. Jadi kondisi gelap. Di kondisi gelap. Iya. Dan keajaibannya, pada setiap malam, di waktu-waktu yang biasanya dia memberi makan dan dia menerangi orang dengan lentera, di waktu itu tiba-tiba ada cahaya. Dan ada jenis makanan yang biasa dia sedekahkan di depannya. Iya. Maka dia tinggal di bawah terowongan ini selama bertahun-tahun. Yang menghidupinya hanya itu. Dan dengan itu dia tahu perputaran sehari semalam. Kalau sudah kelihatan cahaya itu, berarti ini sudah berganti hari. Iya. Dengan itu dia mengetahui. Sampai bertahun-tahun dia di bawah sumur itu. Hingga suatu hari anak-anaknya ini ada keperluan dengan sumur itu, ya, mereka perlu menggalinya lagi, maka dia gali, dia ketemukan orang tuanya selamat. Orang tuanya ini yang bercerita tentang kejadiannya dan dinukil oleh Imam Syaukani di dalam kitabnya langsung kepada orang yang mengalaminya. Iya. Jadi dari keajaiban di dalam apa? Di dalam sedekah itu bagaimana mengangkat kesusahan. Dan ini kesusahan di dunia. Bagaimana pula dengan kesusahan di mana? Di akhirat. Nah, itulah pintu sedekah namanya. Pintu sedekah. Karena itu datang di dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan dari seorang mukmin suatu kesusahan, kurba itu kesusahan besar, iya, hal yang menghimpitnya. Siapa yang meringankan dari seorang mukmin sebuah kurba, kesusahan dari kesusahan dunia, maka Allah akan singkap untuknya sebuah kesusahan dari kesusahan pada hari kiamat. Iya. Kata para ulama tidak disebutkan di sini di balasannya disingkap kesusahannya di dunia dan di akhirat, tapi dikatakan kesusahan di hari kiamat. Karena kesusahan di dunia itu tidak ada apa-apanya. Hari kiamat saja luar biasa, disingkap. Ya. Dengan bentuk dia melapangkan untuk saudaranya ini. Dan melampangkan untuk saudara itu banyak bentuknya. Salah satunya adalah bersedekah. Ada orang yang berhutang, misalnya di waktunya dia membayar, dia belum sanggup membayar, kita beli waktu luang karena memang dia masih perlu. Nah, ini namanya kita lapangkan di dalam kesusahan juga. Iya. Maka ini mencakup banyak hal. Mencakup banyak hal. Dan ini termasuk amalan-amalan yang sangat besar. Nah, inilah hidup ini. Jadi kita harus tahu ya bahwa di dalam kehidupan dunia ini itu ada amalan-amalan yang lebih besar daripada yang lainnya. Ada ketaatan lebih berharga daripada yang lainnya. Iya. Karena itu sedekah jenisnya bertingkat-tingkat. Ada sedekah namanya sedekah jariyah, yang dia pahalanya terus mengalir. Iya. Ada sedekah yang sifatnya dia ini lebih besar daripada yang lainnya, yang paling afdolnya, paling utamanya. Kapan itu? Ini yang perlu kita pahami fikihnya di sini. Kalau sedekah itu terkait dengan masalah dia menyelamatkan jiwa atau mengangkat himpitan dari orang yang sangat kesusahan, menghilangkan bahaya dari manusia yang banyak, maka itu posisi sedekahnya menjadi sangat besar sekali. Menjadi sangat besar. Iya. Karena itu datang di dalam
riwayat Ibnu Abi Dunya, Ibnu Asakir dan selainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas." Anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Iya. Ini diperhatikan ya, kalau ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, jadilah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Ini kaidah umum di dalam hidup. Ingin menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah, maka jadilah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Kemudian di kelanjutan hadis, wa afdalul a'mali ila Allah sururun yudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling afdal di sisi Allah adalah kegembiraan yang kamu masukkan kepada seorang mukmin. Iya. Ini luar biasa ya. Dari amalan yang paling dicintai oleh Allah, paling afdal di sisi Allah, adalah seorang itu memasukkan kegembiraan ke hati saudaranya. Iya. Dan ini kegembiraan ke hati saudara banyak bentuknya. Kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan, kadang dengan sesuatu yang berbentuk fisik, kadang dengan sesuatu dalam bentuk maknawi. Iya. Banyak bentuknya. Tapi dia buat seorang itu bergembira. Iya. Senang kalau orang-orang itu tersenyum. Senang kalau orang-orang itu bergembira. Dia tidak senang melihat kesedihan. Nah, ini amalan yang paling afdal. Amalan yang paling afdalnya. Karena itu kita lihat ya, dari amalan-amalan yang paling afdal itu, ketika di hari Id misalnya, Idul Fitri disyariatkan zakat fitri. Disebutkan keutamaan besar. Ya, karena itu bentuk dari kegembiraan kita masukkan ke hati saudara kita di hari Id. Jangan sampai di hari manusia merayakan hari Idnya, harusnya mereka bergembira, ada yang sedih. Maka disyariatkan dari syariat sedekah untuk hal itu. Di Idul Adha disyariatkan untuk berkurban. Nah, ini juga kegembiraan kita masukkan ke hati saudara kita. Iya. Jadi ini amalan yang paling afdal. Kemudian di kelanjutan hadis kata Nabi, "Au yakshifu anhu gummatan." Atau dia menyingkap dari saudaranya suatu bahaya, suatu perkara yang membahayakannya. Iya. Dia menyingkapnya. Au yatruda an hujuan, atau dia menolak dari saudaranya ini rasa lapar. Ya. Yakshifu anhu kurbatan, dia menyingkap darinya suatu bahaya yang sangat besar. Au yatruda anhu ju'an, atau dia menolak darinya rasa lapar. Nah, ini semuanya dari amalan yang paling afdal. Ya. Amalan yang paling afdal dan paling utama. Karena itu kalau kita berbicara tentang pintu-pintu kebaikan di dalam sedekah ini subhanallah pintu yang sangat luas. Kebaikan yang sangat besar. Kebaikan yang sangat besar. Cuma di sini ada satu hal yang perlu saya ingatkan. Banyak manusia keliru di dalam hal ini. Sedekah itu manfaatnya ada yang kembali ke urusan dunia, ada yang kembali kepada urusan akhirat. Dan mungkin sebagian dari nas-nas yang telah saya sebutkan tadi ataupun yang akan saya sebutkan nanti, kita bisa pahami ya bagaimana sedekah itu membawa kebaikan dunia untuk seseorang juga. Tapi yang menjadi masalah di sini, kadang sebagian manusia itu bersedekah
maksud dia semata dunia, atau dia melakukan amalan salih maksud dia semata dunia, maka kalau yang seperti ini semata dunia yang dia kerjakan, dia hanya dapat dunia saja. Allah balas untuknya dunia. Iya, karena orang yang bersedekah itu tidak diluputkan darinya kebaikan, dibalas untuknya dunia, tapi di akhirat tidak ada bagian untuk dia sama sekali. Iya. Dan ini Allah ingatkan di dalam Al-Quran, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, perhatikan bahasanya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan genapkan, kami akan cukupkan amalan mereka di dalamnya, kami balas secara sempurna. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dikurangi di dalamnya. Dan itu betul ya, kalau dia bersedekah ya, ingin dapat dunia, diberi betul dunia. Diberi betul dunia. Ya. Dan itu sudah terbukti. Ya. Tapi ingat, di ayat setelahnya Allah berfirman apa? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka ini adalah orang-orang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan hancur seluruh amalan mereka. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batil seluruh amalan yang dia kerjakan. Iya. Karena itu hati-hati ya, dari sebagian orang kadang kalau mengajak, dia cuma mengajak ke dunia saja. Siapa yang bersedekah dengan sebuah mobil, dia dapat 700 mobil di sorga. Iya. Siapa yang melakukan sholat duha, maka akan dilapangkan rezekinya. Nah, itu betul keutamaan semua ya. Tapi seorang itu dalam melakukan ibadah, dia harus ingat, ibadah itu asalnya harus ikhlas karena Allah, bukan untuk dunia. Dunia pasti akan dia dapatkan, keutamaan itu akan dia peroleh. Dia niatkan maupun tidak dia niatkan, tidak perlu dia pikir. Ibadah awal kita bergerak, kita adalah ikhlas karena Allah. Itu yang kita cari. Adapun masalah dunia tidak dipikir pun Allah akan berikan. Jelas ya? Jadi keliru kalau mengiming-iming manusia itu dengan masalah apa? Dengan masalah dunia, sebab ini terkait dengan niat. Dan tidak ada masalah seorang itu misalnya asalnya akhirat, tapi ada dunia mengikut di belakangnya. Kalau dunia ini cuma mengikut bukan asal, itu tidak berpengaruh. Karena itu ada syariat jihad fisabilillah, ya kan? Kalau di jihad ini ada ghanimah, harta rampasan perang, maka yang hadir di jihad itu diberi harta rampasan perang juga. Nah, ini kan dunia sebenarnya. Tapi tidak ada Nabi dan para sahabat itu pergi berjihad maksudnya untuk dapat harta rampasan perang, tidak. Mereka berjihad tujuannya litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimat Allah yang paling tinggi. Nah, itu tujuan jihad mereka. Ikhlas karena Allah asalnya. Maka adanya dunia yang mengikut itu tidak bermasalah, tidak dipermasalahkan. Maka ini masalah, ini pembahasan perlu saya ingatkan, karena banyak manusia yang keliru di dalam memahami hal ini. Banyak yang keliru di dalam memahami hal ini. Karena itu ketaatan-ketaatan, sedekah kita kembangkan, kita lakukan dengan baik, ya, kebaikan pasti akan dibukakan di dalam hal tersebut. Kemudian juga di antara pintu-pintu kebaikan di belakang sedekah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang sebuah hari, sebelum datang suatu hari yang di hari ini tidak ada lagi transaksi jual beli di situ, dan di hari ini tidak ada lagi hubungan kasih sayang
Dan di hari ini tidak ada lagi syafaat. Seorang yang bisa membantu yang lainnya. Iya. Ini ayat dari ayat-ayat yang agung, menyingkap berbagai kebaikan di dalam sedekah, sekaligus menerangkan hakikat dari sedekah itu. Apa yang dicari di belakang sedekah. Disebut di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil dengan seruan keimanan. Iya. Karena anjuran bersedekah ini itu memang terkait dengan keimanan. Terkait dengan keimanan. Karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kefakiran mereka dan kekurangan yang sangat tersohor dari mereka di kehidupan para sahabat, bersamaan dengan itu mereka adalah orang-orang yang paling banyak bersedekah, paling bersemangat bersedekah. Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan kadang dia sedekah untuk saudaranya padahal dirinya sendiri kekurangan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih utamakan saudaranya daripada diri mereka sendiri walaupun mereka sedang kekurangan. Iya. Itu terlihat ya dari kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat itu turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan hakikat dari kebaikan sampai kalian infakkan harta yang kalian cintai. Ini bahasa ayat luar biasa ya. Kalian tidak akan dapatkan hakikat kebaikan. Ini albir, ini hakikat kebaikan ini. Itu ketaatan yang paling besarnya. Ya. Surga itu kalau ingin didapatkan, salah satu caranya dengan cara kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Iya. Bukan barang yang lebih bagi dia. Ada sesuatu yang lebih dia keluarkan. Nah, itu semua orang sanggup. Iya. Apalagi sesuatu dia tidak perlukan lagi. Nah, ini pakaian bekas. Ini ada peralatan-peralatan bekas. Infakkan saja kepada saudara-saudara kita di Lombok sana. Mereka perlu. Sesuatu sudah dia tidak pakai, dia infakkan, dia dapat kebaikan. Tapi itu sesuatu yang ringan bagi jiwa. Sesuatu yang ringan bagi jiwa. Tapi ayat ini diarahkan kepada orang-orang tertentu dari kaum mukminin. Maka ketika ayat ini turun, datang sahabat yang mulia Abu Talha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tanah yang paling saya cintai adalah tanah saya yang berada di Arha." Dia sebut nama tempatnya. Itu tanah yang paling saya cintai. Maka persaksikanlah bahwa tanah ini telah saya jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sedekah. Letakkanlah tanah ini dimanapun yang kau senangi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bakhin, dalika malun rajih, dalika malun rajih." Kata Nabi, luar biasa, luar biasa. Itu memang betul-betul harta yang sangat menghasilkan. Nabi memuji, beliau tahu harta itu. Tanah itu dari sisi keistimewaannya, penghasilannya luar biasa. Apa kata Nabi kepada Abu Talha? Kamu jadikan harta tersebut sedekah jariah, ya. Wakaf diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan untuk kerabat dia dan anak-anak pamannya. Jadi sedekah untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya. Jadi kalau menghasilkan diberikan ke sana, dibagikan ke sana. Nah, ini semangatnya para sahabat. Ya. Ketika mendengarkan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ya, sesungguhnya tanah saya di Khaybar." Beliau punya pembagian tanah di Khaybar. Kata Umar, itu min anfasi amwali, dari harta yang paling gemilang di sisi saya. Maka persaksikanlah tanah itu saya wakafkan hanya untuk Allah. Nah, ini perhatikan ya.
Karena itu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka yang gemar menahan itu biasanya berada di tengah kaum munafikin. Itu sifatnya kaum munafikin. Adapun para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka berusaha untuk bersedekah dengan apa saja yang mereka miliki. Dengan apa saja yang mereka miliki. Dan ini dari keajaiban kehidupan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di ayat dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan keimanan. Anfiqu, infakkanlah. Ma razaqnakum, dari rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian. Ini bahasa ayat luar biasa ya. Mengingatkan kita bahwa apa yang ada di tangan kita ini, segala harta yang kita miliki, itu adalah rezeki datangnya dari Allah. Allah yang memberikan kepada kita. Iya, itu hanyalah titipan. Kapan Allah menghendakinya, ingin mengambilnya, tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Karena itu dibahasakan, diingatkan. Iya, karena banyak dari manusia, kadang dia lupa akan hal tersebut. Dia merasa apa yang dia dapatkan itu adalah hasil jeripayanya, buah dari kecerdasannya, dan hasil dari keuletannya di dalam berusaha dan bekerja, ya, merupakan perkembangan dari perniagaannya. Dia lupa bahwa harta-harta ini sebenarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah. Di sini datangnya dalam bentuk perintah, anfiqu, infakkanlah. Karena itu infak, sedekah itu terbagi dua. Ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat mustahab. Ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sunnah. Dianjurkan. Dianjurkan. Yang wajib itu ada pembahasannya di zakat harta. Apa saja yang diwajibkan? Ada pembahasannya di zakat fitri. Iya. Dan yang wajib itu juga kalau seorang memiliki kelapangan dan ada manusia yang sangat memerlukannya, itu kadang dia masuk di dalam kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya. Iya. Dan yang disunnahkan selain daripada itu, apa yang dianjurkan, disunnahkan, itu saja pahalanya sudah luar biasa dari keutamaan dan kebaikannya. Maka Allah perintahkan anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaum, sebelum datang suatu hari. Ini diingatkan akan hari kiamat. Ini maksud terbesar di belakang sedekah. Bahwa sedekah itu tujuan asalnya adalah kita mencari akhirat dengannya, berbekal untuk negeri akhirat sebelum datang hari kiamat. Iya. Sebelum datang suatu hari ini maksudnya di hari kiamat, hari ketika ajal sudah keluar daripada jasad, kemudian masuk ke alam kubur. Alam kubur itu sudah awal persinggahan negeri akhirat. Karena Nabi SAW bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Iya. Jadi ini bahasanya luar biasa. Anjuran supaya kita berlomba-lomba, berpacu, jangan diundur. Sebelum datang nanti suatu hari, la bai'un fihi, di hari ini tidak ada lagi jual beli. Ketika sakaratul maut sudah datang, tidak ada lagi urusan perniagaan. Iya, tidak lagi urusan perniagaan. Dunia dan segala yang dia miliki dia tinggalkan. Seberhasil apapun dia di dunia, setinggi apapun derajat dan kedudukannya di dunia, segala yang dia miliki dari dunia akan dia tinggalkan apabila sakaratul maut telah datang menjemput. Ketika dia sudah masuk di alam kubur, tidak ada transaksi di situ. Apalagi di akhirat, tidak ada jual beli. Iya, di sana hanya ada hisab, hanya ada perhitungan apa yang dikerjakan. La bai'un fihi wala khullah, dan tidak ada kasih sayang.
Jadi kalau ingin kasih sayang yang sebenarnya, lakukan semenjak sekarang di dunia. Rasa cinta, kasih sayang, hubungan baik di dunia ini, kelak di kemudian hari semuanya akan berubah menjadi permusuhan. Itu kaidah tetap. Suami akan benci kepada istrinya, anak akan menjadi musuh kepada orang tuanya, ya, saudara akan bermusuhan dengan saudaranya yang lain. Semua manusia berpisah, saling membenci, kecuali satu golongan. Ini satu yang diperkecualikan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka apabila harta ini dibangun di atas ketakwaan, kita bertakwa kepada Allah di dalamnya, menunaikan hak-haknya, ya, dan memberikan apa yang semestinya, dan seorang menunaikan apa yang Allah perintah kepadanya. Inilah yang menyebabkan kecintaan itu akan langgeng di dunia dan bersambung di akhirat. Bersambung di akhirat. Wala syafa'ah, dan di hari kiamat tidak ada syafaat. Ini maksudnya tidak ada syafaat bagi orang yang kafir. Tidak ada syafaat bagi orang yang kafir. Tapi kalau dia adalah seorang muslim, iya, dia adalah seorang mukmin, maka ada syafaat untuk mereka pada hari kiamat. Iya, ada syafaat untuk mereka pada hari kiamat, sebagaimana yang dirinci di dalam ayat-ayat yang lain. Baik, maka bersegera di dalam menyambut ketaatan itu. Dia langsung ketika datang perintah untuk hal tersebut, dia tidak mengundurnya. Iya. Kemudian dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang pintu kebaikan di dalam sedekah, Allah Subhanahu wa taala menyebut 10 pelaku amalan. Salah satu dari 10 ini disebutkan di surah Al-Ahzab. Salah satunya wal musaddiqina wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki dan perempuan yang gemar bersedekah. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Iya. Maka di akhir ayat dikatakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Disiapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar. Dua hal. Iya. Sedekah ini adalah sebab pengampunan dosa. Hal yang menyebabkan dosa-dosa seorang hamba digugurkan. Iya. Karena itu datang dalam sebuah hadis dikatakan, ya, innal khati'ata tudfi'ul hasanah, atau inna sadaqah tudfi'ul khati'ah kama tudfi'u al-ma'un nar. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan dosa. Memadamkan dosa. Sebagaimana air itu memadamkan api. Jadi beri bahasa yang paling indahnya. Sedekah itu seperti air. Dosa-dosa kita ini seperti api yang membakar, bisa menghancurkan kita. Maka dengan sedekah ini dipadamkan api itu. Iya. Berubah menjadi ketenangan, menjadi kebaikan. A'addallahu lahum maghfirah, disiapkan untuk mereka pengampunan. Disiapkan untuknya pengampunan. Wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Luar biasa ya pahalanya. Bahkan yang sedikit saja dari sedekah itu jangan diremehkan. Di dalam hadits Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru amamahu fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi." Kata beliau, tidak ada seorang pun di antara kalian, ini semuanya nih kita yang ditunjuk ini, tidak ada seorang pun di antara kalian
kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Iya. Perhatikan dahsyatnya hari ini. Hari kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi, yang maha segera hisabnya, yang mengetahui segala amalan yang pernah kita lakukan, yang maha keras siksaannya, tapi dia juga maha pengurang lagi maha pengampun. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, li yaumin azim, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Untuk hari yang sangat agung, hari yang sangat besar, yaitu hari di mana manusia berdiri di depan Allah Rabbul Alamin. Di hari ini tidak seorang pun di antara kita kecuali Allah akan berbicara langsung kepadanya. Dia lihat ke sebelah kanannya, dia hanya melihat amalan yang pernah dia lakukan. Dia lihat sebelah kirinya, dia hanya melihat amalan yang pernah dia lakukan. Dia lihat ke depannya, dia tidak menemukan kecuali neraka berada di depan matanya. Karena pada hari kiamat, di hari hisab, ketika kita semua dikumpulkan di padang mahsyar, neraka itu didatangkan, ditarik dengan 70.000 tali. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Saking besarnya neraka ini, apabila seluruh penduduk neraka sudah masuk ke dalamnya, neraka ini masih saja ada yang kosong di dalamnya. Dan dia selalu meminta hal mim mazid, ada tambahan lagi yang perlu dimasukkan, bawa ke sini. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya ke neraka ini, sampai neraka ini berkata, cukup wahai Rabbku, saya sudah penuh. Neraka ini yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Neraka didatangkan dari jauh, neraka melihat manusia, maka sudah terdengar kemurkaan yang sangat dahsyat dan golakan yang sangat besar dari neraka itu. Di hari yang dahsyat ini, ya, apa yang dilakukan oleh seorang hamba berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, neraka di depan matanya, kanan dan kirinya hanya amalan yang dia lakukan. Apa wejangan Nabi? Perhatikan, kata beliau, fattakun nara walau bisyikki tamra. Takutlah kalian dari api neraka, lakukan dari amalan-amalan yang menyebabkan kalian dihindarkan dari api neraka, walaupun sekadar bersedekah dengan sepotong kurma. Beliau arahkan kepada sedekah untuk menghindarkan diri dari api neraka, menyambut hari yang dahsyat tersebut. Dengan apa? Sepotong kurma. Iya, bersedekah walaupun dengan sepotong kurma. Maksudnya sesuatu yang bernilai. Kurma itu kan, sepotong kurma bisa dimakan. Nabi tidak berkata walaupun dia bersedekah dengan biji kurma, ya, sebab biji kurma tidak bisa dimakan. Jelas ya? Tapi dia beri sesuatu yang bisa bernilai. Iya, bisa dia makan, bisa dimakan oleh orang, bisa dikonsumsi. Iya. Maka ini dari hal yang menyebabkan seseorang itu dihindarkan dari api neraka, digugurkan dari dosa-dosanya, dari kesalahan-kesalahannya. Selain daripada itu, sedekah ini, ya, dia dari hal yang membawa pahala yang sangat besar untuk seorang hamba. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Iya. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu bagaikan orang yang menanam satu benih. Dari satu benih ini tumbuh satu tangkai. Dari satu tangkai ini bercabang 7 cabang. Setiap cabangnya keluar lagi 100 benih. Nah, ini satu sedekah hasilnya bisa 700. Apa gitu hasil terakhir? Tidak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lagi bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Siapa yang dilipat gandakan ini? Nah, disitulah manusia berbeda-beda di kadar keikhlasannya. Keikhlasan ini
yang menentukan ya harga dari sedekah kita. Menentukan dari harga sedekah kita. Karena itu kaum munafikin mereka bersedekah. Kadang sedekahnya juga terpandang, tapi disertai dengan ria. Ya, kadang bersedekah tapi mukanya muka yang tidak menyenangkan. Ya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum sadaqatuhum, ya, atau nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli. Tidak ada yang menyebabkan nafkah sedekah yang mereka keluarkan tidak diterima kecuali karena mereka ini kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kekafiran mereka menyebabkan tidak diterima sedekahnya. Tapi seorang mukmin dia bersedekah dengan hal yang sedikit, itu sangat besar sekali timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini terkait dengan keikhlasan seseorang. Karena itu kata sebagian ulama, rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Kadang ada sebuah amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya. Dan kadang ada amalan yang besar tapi menjadi kecil karena apa? Karena niatnya pula. Iya. Karena itu diperhatikan dari keindahan bersedekah ini. Iya. Jadi satu benih yang dia tanam bisa didapat 700. Ya. Nah ini luar biasa ya, kalau kita di bisnis ini bisnis yang sudah sangat menguntungkan sekali. Ya. Bisnis yang sangat menguntungkan sekali. Sebab keuntungannya bukan dihitung satu yang dia dapat. Kalau sekarang ini kan bisnis, kalau hitungan di perekonomian umum di Indonesia, kalau orang investasi di mana begitu, terus ada keuntungan 11% begitu dari investasinya, itu sudah bagus. Ini bukan 11% ini, 700 kali lipat dia dapatkan. Iya, luar biasa dari hasil. Tapi yang menjadi masalah, siapa yang mau melakukannya? Nah, ini yang kadang kita kurang kesadaran di dalam hal tersebut. Iya. Kemudian dari keutamaan sedekah ini, sedekah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Muslim, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, bukti yang menunjukkan keimanan. Iya. Kalau seorang hamba ingin membuktikan dirinya, maka itu pembahasannya di sedekah. Di hadits lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga keutamaan sedekah dalam bentuk yang lainnya, bahwa sedekah itu sebenarnya tidak mengurangi harta. Ini juga hakikat yang perlu kita pelajari. Kita ini di dunia, kita sering memandang hakikat yang ada di depan kita saja, yang terlihat dengan mata, yang bisa kita pegang, yang kita rasakan. Kita cuma lihat yang seperti itu saja. Karena dalam hidup ini ada sesuatu di belakangnya, hakikatnya lebih besar. Perkara yang sebenarnya harusnya lebih kita perhatikan. Iya. Harusnya lebih kita perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta sama sekali. Ini ucapan Nabi ya. Jadi siapa yang bersedekah, jangan dia sangka hartanya berkurang. Saya punya 10 juta, sedekahkan 1 juta berarti kurang 1, sisa 9, kan begitu. Nah, ini pikiran kita. Ya. Tapi kalau Nabi berkata, sedekah itu tidak mengurangi apa? Tidak mengurangi harta, karena dijamin. Sedekah tidak mengurangi harta. Ya, jaminannya dari sisi mana? Kadang dari sisi dunia, dan kadang dari sisi akhirat. Iya. Karena itu Rasul di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin, wa ma tunfiqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apa yang kalian infakkan dari sesuatu, maka dialah Allah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Allah jamin. Iya.
sebaik-baik yang memberi rezeki. Ya kalau seorang berinfak, bersedekah, jangan dia khawatir. Itu tidak mengurangi hartanya. Malah infak dan sedekah ini itu mengembangkan harta. Mengembangkan harta. Membuat hartanya menjadi lebih banyak. Iya. Dan sebenarnya juga infak dan sedekah itu menjaga harta. Harta ini perlu dijaga. Ya. Karena harta bisa saja tertimpa musibah. Bisa saja datang suatu hari tiba-tiba hartanya hilang. Siapa yang bisa menjamin? Ya. Nah, untuk menjaganya itu ditunjukkan di dalam syariat caranya. Bagaimana cara menjaganya? Ada hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan." Tidak ada satu hari pun yang dilalui oleh hamba-hamba di hari itu, kecuali di pagi harinya ada 2 malaikat yang turun. Ini setiap hari ini yang kita lalui dari kehidupan, pasti ada 2 malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa yaqulu al-akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, berilah orang yang berinfak pada hari ini ganti kebaikan terhadap infak yang dia berikan. Malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, berilah orang yang menahan di hari ini kerugian, kehilangan pada hartanya. Ya, jelas ya. Maka ini kita tidak tahu kita ini kena yang mana dari doa malaikat tersebut. Ya, karena itu pintu-pintu infak dan sedekah, memberi, mengeluarkan, apalagi dia bersifat kewajiban, itu tidak ditelantarkan oleh seorang muslim dan muslimat. Jangan ditelantarkan. Iya. Ini masih ada kesempatan untuk kita semua. Masih ada kesempatan untuk kita semua karena kita masih hidup. Masih diberi nafas. Masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya pintu-pintu kebaikan masih banyak. Iya. Kita sama sekali tidak memiliki harta pun, kita bisa menjadi sebab dapat kebaikan juga. Kita tunjukkan kepada orang-orang. Ada keluarga kita, ada kerabat kita, ada kawan kita, ada kenalan kita. Dia memiliki harta. Kita tawarkan kepadanya sebuah hal yang baik. Ya. Kita anjurkan untuknya supaya dia bersedekah ke pintu-pintu sedekah yang telah dipuji di dalam syariat. Maka dia menunjukkan saja, sekedar punya modal menunjukkan. Ini sebenarnya tidak ada modalnya ya, karena dia hanya menunjukkan saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia dapat pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Nah, ini sekedar bermodal menunjukkan. Menunjukkan itu tidak mesti dia berbicara. Misalnya di masjid ini ya, jangan menunjukkan itu cuman pemateri saja yang berbicara, masa enggak. Orang yang menjadi sebab terselenggaranya acara, dia membuat manusia berkumpul, dia mengundang, ini semuanya dari orang-orang yang menjadi apa? Menjadi sebab. Orang yang meramaikan masuk, datang, sehingga orang lain juga ikut datang. Ya. Nah, ini juga menjadi orang yang menunjukkan di dalam kebaikan. Maka ini jangan ditelantarkan. Baik, jadi kalau berbicara tentang pintu ke pintu kebaikan di dalam sedekah, ini pembahasan yang sangat luas dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskannya. Dan di kesempatan kita yang ringkas ini, di akhir dari perjumpaan ini, saya ingin mengingatkan sebuah pintu ketaatan yang sangat besar, pintu kebaikan yang sangat agung di belakang pembahasan sedekah ini di hari-hari ini. Iya. Di dalam agama kita itu ada namanya amalan-amalan yang dilipat gandakan. Ini kalau kita ingin bahasakan jalan ringkas mengantar ke surga, itu betul salah satu jalannya. Salah satu jalannya.
Ya kita harus mengenal ya bahwa dalam hidup ini, ya di dalam agama Islam itu bukan hanya dipikirkan kuantitas amalan, banyaknya amalan, tapi sudut yang paling ditekankan di dalam agama kita adalah kualitas dari amalan. Itu yang paling ditekankan. Kalau dia memiliki kualitas walaupun amalannya kecil, maka itu bisa mengalahkan amalan banyak orang. Karena itu kadang sebuah amalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah dia lakukan sedikit saja, itu lebih bagus daripada orang yang begadang di tengah malam, puasa di siang hari, tetapi tidak di atas tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dibedakan kualitasnya. Iya, kualitas yang membedakannya. Baik. Jadi dari pintu ketaatan di dalam sedekah, sedekah itu menjadi lebih besar nilainya kapan? Di beberapa kondisi. Salah satu kondisinya apabila sedekah itu terjadi dalam bentuk dia membebaskan jiwa dari kebinasaan. Dia menyelamatkan manusia dari hal yang membahayakannya. Iya. Atau mengangkat musibah yang besar dari orang lain. Ini sedekahnya menjadi lebih agung dan lebih besar lagi. Menjadi lebih agung dan lebih besar lagi. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Barang siapa yang menghidupkan seorang jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Dia menghidupkan seluruh manusia. Iya. Karena itulah ini pintu ketaatan terbuka untuk kita semua. Ya, alhamdulillah memang di tengah umat Islam ini banyak lahan kebaikan ya, banyak lahan kebaikan. Ya, di sekitar kita juga banyak orang-orang yang perlu untuk kita bantu. Tapi ketika ada kejadian-kejadian tertentu, seperti misalnya musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Lombok ini, ya, kita masuk di situ dalam bentuk bersedekah, maka ini adalah lahan ketaatan yang sangat besar, pintu amalan yang sangat kuat sekali. Pintu amalan yang sangat kuat. Ya, maka jangan meremehkan kebaikan di dalam hal tersebut. Jangan meremehkan kebaikan di dalam hal tersebut. Kita berusaha sebaik mungkin agar supaya tergolong kepada orang-orang yang memperoleh sorga, memperoleh kemudahan, memperoleh pengampunan dosa, memperoleh dari ridha Allah Subhanahu wa taala, memperoleh dari ketenangan hidup dan selainnya dari manfaat-manfaat di belakang sedekah yang diberikan itu. Iya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keikhlasan dalam ucapan dan amalan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala musibah, ujian dan cobaan, dan tidak memberikan kepada kita semua ujian yang bisa membahayakan agama kita. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang berberkah ini, di hari Jumat, apalagi kita berada di sore hari Jumat ini. Hari Jumat itu seluruh harinya itu tempat mustajabah doa. Tapi setelah sholat asar sampai maghrib, ini doa lebih mustajabah lagi. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha luas karunia dan kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meliputi kita semua dengan rahmatnya, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita semua, merahmati dan mengampuni kedua orang tua kita, serta memberikan kemudahan kepada seluruh dari saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, cobaan dan malapetaka, apakah itu di Lombok maupun di tempat-tempat yang lainnya. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita semua istiqamah di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah yang memudahkan kita
berada di masjid yang mulia ini dalam suasana ketaatan, dalam sebuah acara kebaikan. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu bertemukan di dunia ini di atas kebaikan pula, dan semoga kita semua dikumpulkan kelak di kemudian hari di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.